Keterangan harus sesuai dengan aturan. Everybody shake your baby. Kita dua. Nah ini Pak Deden, apa yang dikatakan Pak Aceh Hendra itu mungkin terdampak langsung. Kalau saya mungkin hanya pemerhati, cuman ada di desa saya. Cuman satu Pak, saya singkat aja. Ketika kami cek, kenapa saya datang ke sini ke DPRD? Karena kami pernah mengadukan hal ini seminggu yang lalu melalui desa, tapi tanggapannya, responnya kurang kepala desa kami dengan jajarannya. Makanya kami bawa ini sekarang ke DPRD, betul apa yang dikatakan Pak Aceh. Satu Pak, ketika kemarin ke desa mengakui, ini poin penting Pak Deden, salah satu aparat desa, tepatnya Sekdes, mengakui bahwa secara perizinan ini salah. Dan ketika kami tegur kenapa ketika ini salah, kalian diam. Dengan jelas, Sekdes yang bernama Otong menyatakan, ada rekamannya di kami, bahwa dia dapat tekanan dari seseorang, nggak tahu jabatannya apa, yang bernama Tatang di Dinas Kesehatan untuk melakukan kesalahan tentang perizinan. Yang kedua, semakin hari, tanggapan dari Pak Wabuk tadi malam menyatakan dengan terang benderang bahwa masalah perizinan RSUD Limbangan belum beres. Terus pengakuan melalui media online Redaksi 7, Dr. Leli Yuliani mengaku bahwa perizinan sudah diproses seminggu yang lalu. Sementara kegiatan ini sudah sebulan setengah. Mungkin saya tidak usah menerangkan ke Pak Deden yang udah 3 periode menjadi dewan, ini ada pelanggaran, ini ada kesalahan di wilayah kami, di desa kami, di kecamatan kami, di tanah kelahiran saya, yaitu pembangunan ilegal proyek pemerintah RSUD Pak. Ya, jadi saya mohon kepada Pak Deden, sebelum saya mengerahkan massa untuk menutup itu secara arogan, secara adat kami di Limbangan Timur, walaupun nantinya akan berhadapan dengan saudara-saudara kami yang pro, yang sudah ikut langsung terlibat dalam proyek, tapi kalau emang tidak ada tanggapan seperti halnya di desa kami, ya dalam waktu mungkin 1-2 hari ini saya akan turunkan massa. Apapun yang terjadi, saya nggak mau. Apalagi ada contoh Pak Deden ya, Kadispora Ekus Wendi, itu kakak saya, pernah diponis 1 tahun penjara, 1 miliar denda, karena apa? Jelas, lalai dalam kelalaian perizinan lingkungan. Itu menandakan betapa sakralnya izin lingkungan ini. Tapi faktanya hari ini, kelalaian yang sama dilakukan oleh Pemda Garut di bawah pimpinan Rudi Gunawan di daerah, di desa, di RW terdekat kami. Ini maksudnya apa? Apa? Pemda Garut ini emang hobinya ini melanggar aturan, terus hobinya ini mencari pidana para kadis-kadisnya seperti Ekus Wendi. Bingung saya menyikapi Pemda Garut ini. Ya saya satu-satunya ya wadah aspirasi yang secara legalitas payung hukumnya jelas, ya kami mengadu ke DPRD. Nah itu pun saya minta ke Pak Deden sebagai wakil kami dari dapil kami,
mohon kepastian hari ini apa ini tindak lanjut dari Pak Deden apa sih? Kami sudah menyediakan surat, Pak. Dan surat itu ditandatangan 100 warga lebih terdampak yang secara aturan, secara payung hukum itu ring 1. 100 meter kanan kiri depan belakang. Jadi ini warga-warga terdampak kami, Pak. Dan satu lagi, ibu ini saya minta waktunya dengan hormat. Saya bukan tidak menghargai Pak Deden mau paripurna, tapi tolong dengar kami, Pak. Ini 4 orang ini, Pak, terdampak langsung yang dibohongi oleh aparatur desa kami. Boleh Ibu? Yang terjadi gimana? Tentang sampaikan surat blong yang tanda tangan yang dilakukan oleh ibu-ibu Ok dan keluarganya itu melalui belangko kosong, apa itu mekanisme sebuah izin untuk itu? Tapi saya jamin bukan. Belangkonya aja kosong itu oknum aparat desa Limbangan Timur itu kalau diungkap mungkin kriminal juga masuk, itu nggak boleh belangko kosong. Terus kan sekarang udah ada dampak jangka pendeknya, yaitu Nini Gering ini sakit, Pak. karena Ada keberisian dari lahan proyek situ. Ada apa? nurunkan batu Luasnya gitu. jam 2, jam 4 tabu opat tuh gitu. Siang malam kan Pak, siang malam di kebut gitu dah rada volumenya sehari itu seberapa puluh kendaraan Iya. truk keluar ngabul masuk. kemul kumang Ah, kebul Dari 100 truk. Itu 100 truk sehari keluar masuk. Malam juga ngecor sampai jam 4. Biasa kurang biasa segerapnya. Kayak pilih aja masukan ini. Sampai Bapak yang sama hadir, kami terima kasih datang ke gedung DPRD, masih mempercayai saya atau kita sebagai anggota DPRD yang memiliki tugas menampung aspirasi masyarakat. Tentunya nanti aspirasi yang masuk akan saya perjuangkan dengan maksimal, mudah-mudahan bisa selesai, karena permasalahan rumah sakit ini bukan hal yang yang baru-baru ini Iya. Bang Dedennya. Nah. Ini sudah lama. Saya kira sebagai wakil rakyat Pemda ini bekerja dengan baik, Pak. Saya tunggu, tapi ternyata seperti ini. Selanjutnya permohonan maaf. Jadi kalau Ibu beranggapan datang ke DPRD cuma diterima seperti ini karena mendadak ya. ya. Kalau ada pemberitahuan dari awal, mungkin saya akan siapkan ruang komisi. Nah, sekarang tidak bisa dibawa ke ruang komisi, Pak, karena suratnya mendadak. Jadi kita hanya menerima Bapak dan Ibu secara keanggotaan bahwa saya anggota DPRD yang berasal dari Dapil 2. Tapi jangan pesimis bahwa laporan ini akan segera saya sampaikan kepada komisi, karena nanti di komisi saya jelaskan ini warga saya, konstituen saya diterima karena mendadak, dan saya laporkan ke ketua komisi nanti untuk segera melaksanakan tindakannya. Tadi yang disampaikan oleh Kang Denden dan Pak Ceng Hinta, saya juga ini secara baru jelasnya ya seperti ini, Pak, karena saya terus membaca berita bahwa Bu sudah menyebutkan seperti itu, bahwa itu izinnya tidak selesai. Terus dari tingkat rumah sakit izin baru 1 minggu, saya juga baca. Nah, saya juga merasa kecewa oleh Pemda Kabupaten Garut. Ibu yang punya hajat di sana pembangunan ini dinas Pemda melalui dinas kesehatan. Jadi kalau membuat perlakuan seperti ini mencontohkan contoh yang tidak baik kepada para pengusaha, para pembor Pemda itu ini akan menjadi presiden buruk. Tentu menjadikan catatan dari kami di DPRD Kabupaten Garut, anggota Komisi A yang memang membidangi tentang perizinan. Komisi 1 ya? Komisi 1 sekarang. Nah, kemana Pak Dewan tidak langsung mengawasi? Itu kan pelaksana ada di pemerintah dulu. Ya. Jadi pemerintah silakan ingin membangun, mengajukan anggaran, saya alokasikan anggaran, terus akan melaksanakan. Tapi nyatanya seperti ini, karena aturan dalam AMDAL
tentang izin lingkungan Ya. itu tidak mengenal Pemda dan pengusaha. Ya. Itu siapapun yang membangun itu harus melalui prosedur, yaitu perizinan. Yang paling utama perizinan itu izin lingkungan. Ya. Jadi lingkungan dulu, lingkungan kalau lingkungan sudah mengerti, lingkungan sudah menerima, ya baru dilaksanakan. Ini tadi saya dengar dari Pak Aceng Hendra, Kang Benden, Ibu juga. Ini tidak ada sosialisasi. Tidak ada. Selanjutnya pemerintah desa juga kebingungan, karena tadi saya baru tahu ada tekanan. Ya. Ada Tatang. tekanan di sana. Jadi pemerintah desa ya ikut-ikut saja, Ya. ikut saja. Padahal mereka juga sama bertanggung jawab. Tapi itu hal yang sudah kita ketahui bersama. Kalau dimundurkan juga memang ya salah. Ya. Ya salah pisan. Apalagi tadi kenapa penegak hukum sampai mengkasuskan kasus saudaranya tadi yang disebutkan itu untuk efek jerak. Tidakkah bisa dijadikan contoh ini? Kan harusnya jadikan contoh. Yang seperti ini dampaknya begitu. Ya ikut-ikutan. Ya tahu kalau mereka menantang dari APH, silahkan saja. Ya saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas saya. Saya sebagai penampung aspirasi mempunyai tugas pengawasan. Tentunya akan segera saya ke lapangan. Setelah ke lapangan nanti saya bisa langsung ambil tindakan melalui bersama Satpol PP untuk menghentikan dulu. Jadi kalau masyarakat sudah marah jangan ketemu di komporan tuh eureunkeun gitu. Jadi saya akan seperti itu. Di situasi sedang Tapi bukan ini, ditutup ya Pak ya? negara ya itu harus sebentar. harus dihentikan dulu Pak. Memang aturannya kalau belum ada izin ya harus dihentikan. Betul. Jadi saya ini melaksanakan unsur pengawasan kata undang-undang kalau suatu bangunan belum ada izin itu dihentikan gitu. Dihentikan. Jadi Itu aturannya seperti itu. Presiden pun ternyata entong hari ditutup mah dabi ke atau aya rumah sakit teh. Bukan ya. Jadi kita Dihentikan sebentar. bukan memang saya juga baca semuanya juga tidak rumah sakit. Iya betul. Hanya kalau ada aspirasi masyarakat tangani dulu. Nah itu. Ya kalau kita calling down dulu terus bermusyawarah di lingkungan itu. Nah itu yang kita Selesai mau. ya sudah kalau tidak seperti itu ini akan ramai terus, ramai terus dan Konflik. itu manfaat ya punya itu beres-beres pas nyawa namun capek gitu. Tapi perlu diselesaikan. Itu mudah-mudahan nanti saya akan informasikan Bapak dan Ibu tadi menyebutkan rusuh-terusuh Pak, memang ini ada jadwal paripurna, tapi kalau paripurnanya belum dimulai ya kita bisa ngobrol lah. Dengan upamanya kena kepada permasalahan ya tinggal paripurna ya. Itu Pak Deden ini sudah, mohon maaf mungkin untuk dasar Pak Deden nggak tahu salah atau tidak, tapi kami sudah bikin surat yang ini langsung tanda tangan link 1 Sumri untuk mereka masyarakat memang Pak Denden dan Pak Aceng Hendra ke sini memang ini merupakan utusan. Iya. Kalau kita lihat tanda tangan yang terdampak langsung dituliskan ini mewakili ya. Yang eloknya kalau saya sebagai anggota DPRD segera mensegerakan permasalahan ini untuk bisa selesai ya. Karena kalau semua menyebut masih 1000 orang menyebut bahwa ini melanggar baru itu ngambil tindakan sampai tidak mengambil tindakan untuk apa artinya kita ngalanggar ya ngalanggar ya mudah-mudahan dengan saya sekarang menerima Bapak dan Ibu ini tidak lagi ada lagi yang menyebut melanggar dari tidak bertindak itu Pinten Bapak Pak Aceng ditaruh sebuah bilik rumah atau misalnya masalah proyek dia udah urusan kapan mengenai kenawan-nawan teh kada desa ya tuh itu tadi yang siun teh tapi kita ada jadi aparat karena ada beda terus jadi aparat itu cukup begitu kan jelas cukup siun itu cukup ya bagaimana jadi Sesudah saya datang ke balai desa itu di luar rame bahwa gerakan kami akan menutup usaha besar, menutup
dan meminta dijalankan prosedur perizinan yang sebenarnya. Kan beda. Kami datang bukan untuk menutup, hanya orang gila, bodoh dan bintolo Ya. ketika ada Ya, pembangunan, ya. aksesnya ke masyarakat langsung, apalagi saya berhadapan langsung dengan rumah sakit. Ring 1+. Ring 1+. Kalau memang menolak, wah hanya orang gila dan bodoh. Saya apresiasi mendukung salah kali dengan ada pembangunan. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Mohon dihargai masyarakat sekitarnya yang terdampak gitu ya Pak. Jadi diluruskan, bukan untuk menutup atau bukan untuk mengganggu kepada yang suka bermain di proyek. Saya tidak, orientasinya tidak ke sana. Tidak akan mengganggu dan tidak ingin ikut campur dalam proyek. Saya masih bisa cari nafkah yang halal. Itu perlu digemborkan. Saya masih bisa mencari nafkah yang halal. Artinya saya tidak mau mengganggu mereka-mereka yang sedang bermain di proyek. Tapi tolong Tolong aturan dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada berlaku di negara kita. Itu saja Pak. Dewan menyikapi persoalan di Limbangan terkait dengan pembangunan rumah sakit dan hadirnya masyarakat di sini, bagaimana tanggapan Bapak? Tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan dari Limbangan, ya, saya tentunya sebagai wakil rakyat yang punya tugas pertama menampung, menyalurkan aspirasi, memberikan aspirasi masyarakat, dan selanjutnya mempunyai fungsi juga pengawasan. Jadi kenapa saya selaku anggota DPRD sampai saat ini belum terjun ke lapangan, Pak? Ya karena saya percaya bahwa hal yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan itu akan melaksanakan prosedur yang benar. Terutama yang selalu saya titipkan kepada siapapun yang akan membangun, coba dengan masyarakat lingkungan. Kita dengan masyarakat lingkungan berikan penjelasan supaya nantinya tidak ada kesalahpahaman dan timbul hal-hal yang ada konflik horizontal. Ini juga yang dari Limbangan saya takutkan ada konflik nantinya, kan ada yang mendukung, ada yang tidak. Makanya saya akan segera melaporkan ke pimpinan bahwa pembangunan Limbangan ini harus ada perhatian ekstra. Jadi saya akan terjun ke lapangan untuk melihat seperti apa data di lapangan, dan kita lihat apakah ini pembangunan melalui prosedur peraturan undangan yang berlaku tentang perizinan atau tidak. Nanti saya akan ketahui. Ada yang mau disampaikan nggak Pak untuk Bupati Kabupaten Garut Pak Rudi Gunawan menyikapi masalah terkait proses perizinan atau AMDAL? Karena mengingat tadi ada yang disampaikan beberapa pejabat bisa terkena delik hukum karena tidak melakukan proses hukum yang baik. Kedepannya agar tidak terjadi lagi Pak? Ya gitu Pak, tadi disampaikan. Jadi saya kepada pemerintah daerah dan dalam ini pimpinnya tentu Pak Bupati ya. Kita berkaca kepada yang sudah, pembangunan yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Denden selaku saudaranya yang mana keluarganya kena dalam hal itu. Ini harus dijadikan contoh karena APH juga melaksanakan hal itu untuk efek jerah. Tapi kenapa ini seperti ini, saya juga baru tahu lah. Tapi sudah terbuka di media ya. Di media Pak Wagub menyebutkan seperti itu. Kenapa kalau tidak sesuai dengan perizinan jadi hentikan dulu? Ya kenapa? Ya karena hukumnya seperti itu. Siapa yang akan taat hukum kalau tidak kita secara pemerintahan memberikan contoh. Jadi saya mohon ya untuk dijadikan contoh dan segera tangani permasalahan pembangunan rumah sakit Limbangan agar di masyarakat tidak ada konflik. Seandainya Bupati Garut ini terus melakukan dugaan pembiaran terkait perizinan, kira-kira dampak negatifnya apa Pak? Ini kan ada masyarakat yang belum selesai Pak, yang hadir ke sini. Jadi dampaknya kalau saling memaksakan nanti kan ada kekuatan nantinya. Biasa seperti itu di masyarakat. Kalau dipaksakan ya akan terjadi gesekan. Saya kira selesaikan sekecil apapun diselesaikan. Ini contoh kan pasal Limbangan sampai saat sekarang kan tidak selesai kan seperti itu, di awalnya tidak selesai. Jadi gitu saja. Gitu. Jadi ya jangan terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Karena saya kira masyarakat kalau kita datangi memberikan pemahaman bisa saja berjalan itu. Kalau dipahami dan disetujui oleh semua yang ada di lingkungan itu. Oke. Nah, ini dampaknya
ini di lapangannya tidak semua menerima, jadi akan jadi masalah. Nah, untuk pemerintah daerah saya sarankan selesaikan dengan musyawarah dan prosedur dijalankan. Kami datang ke gedung dewan sebagai rakyat, otomatis mengadunya ke wakil rakyat. Alhamdulillah saat ini saya sudah ketemu dengan perwakilan rakyat dari fraksi Golkar, Pak Deden Sofian, yang mana pada hari ini kami datang ini bukan untuk merubah rencana pemerintah dengan adanya pembangunan rumah sakit umum daerah yang ada di Limbangan, khususnya Limbangan Timur. Tapi kami sebagai masyarakat yang taat pada hukum memohon kepada wakil rakyat untuk menanyakan dan menindaklanjuti tentang proses pembangunan rumah sakit itu. Pasti ada sosialisasi terhadap lingkungan masyarakat itu sendiri. Sedangkan kami, khususnya saya secara pribadi, dengan adanya proyek rumah sakit yang ada di Limbangan Timur itu berjarak radius 100 meter. Tapi pembangunan sudah berjalan kurang lebih 1,5 bulan. Sampai saat ini saya tidak ada satupun aparat atau pelaksana yang datang ke rumah atau secara kelompok untuk kumpul dalam satu ruangan untuk memberikan sosialisasi bahwa di kampung kami ada pembangunan rumah sakit. Nah, sampai sekarang kami tidak diajak, tidak diberitahu, walaupun saya tahu itu rumah sakit. Secara apresiasi saya pribadi dan juga kami mendukung sekali dengan adanya pembangunan rumah sakit itu sendiri, karena akan merasakan terhadap keluarga kami, tetangga kami, dan masyarakat kami. Namun hal ini kami datang ke sini sekali lagi bukan untuk menutup atau menghambat pembangunan itu sendiri, tapi minta saya sebagai masyarakat jalankan proses hukum yang ada di negara kita. Terima kasih. Harapannya apa nih Pak untuk pemerintah? Harapannya pemerintah yang sudah terjadi, jangan sampai terjadi gesekan antara kekuatan masyarakat ketika tidak dijalankan prosedur aturan yang sebenarnya. Harapan kami minta dari pihak pelaksana proyek atau pemerintah yang terkait memohon minta dipanggil semua masyarakat yang terdampak untuk memberikan sosialisasi atau pertanggungjawaban kedepannya, jaminan kedepannya. Karena dengan adanya pembangunan rumah sakit, dampak lingkungan hidupnya untuk anak cucu kami sangat khawatir. Karena limbah dari rumah sakit itu sendiri mengandung B3 atau radiasi dari rumah sakit itu sendiri. Nah, kami sebagai masyarakat awam sampai sejauh mana tanggung jawab dan jaminan dari proyek itu sendiri terhadap masyarakat. Nah, keinginan yang tadi ditanyakan, keinginan masyarakat ada jaminan ketenangan hidup kami selama ada di temuan banyak ya, karena kalau dihitung secara mekanisme perizinan ini banyak yang dilanggar. Nah, itu saya buktikan ketika saya menanyakan ke desa kami sendiri, desa Limbangan Timur, itu nggak ada. Terus satu yang jelas yang harus ditempuh sosialisasi yang begitu sakral lah tentang izin warga, izin lingkungan, apalagi ini yang dibangun kan rumah sakit, Pak. Dimana rumah sakit ini perlu penanganan khusus seperti yang tadi ya rekan saya bicarakan. Ini limbahnya ini berbahaya, bahan berbahaya dan beracun, B3 ini. Nah, cuman saya kaget, ini Pemda Garut ini apa ya? Karena pernah ada kasus 2019 tentang mantan Kadispora tentunya Pak Eki Suwendi, itu betapa sakralnya masalah izin lingkungan, Pak. Karena waktu itu saya tahu persis permasalahannya, yang dibangun Banprop juga untuk bumi perkemahan, manfaatnya jelas untuk anak-anak Garut. Itu kalau secara logika, Pak, yang hidup namanya di Leuweung Tiis. Leuweung Tiis
di mana bumi perkemahan. Saya pernah sekali ke sana, pemukiman terdekat itu jaraknya sekitar 2,5 kilo. Nah di sana kan yang hidup cuma angkrik, burung, ular. Nah, itu negara udah menjamin perlindungan untuk hewan sekalipun. Apalagi ini RSUD, Pak. 50 meter ke samping itu pemukiman, 100 meter ke depan itu pemukiman warga, padat penduduk. Berdampingan ya. Berdampingan. Ini Pemda Garut, ini di mana pikirannya? Tidak masuk akal saya dengan sikap Pemda Garut ini. Ya, di bawah pimpinan Rudi Gunawan. Sampel tentang sakralnya satu izin lingkungan itu dibuktikan dengan seorang Kadispora waktu itu lagi menjabat, itu kena sanksi pidana, Pak, murni sampai vonis 1 tahun, denda 1 miliar. Itu kan berarti itu harus ada efek jerah. Ini dilakukan lagi di Limbangan, di tempat lahirnya Pak Ekus Wendi lagi. Ini sikap Pemda Garut yang dipimpin Rudi Gunawan. Apa emang dia hobi menantang hukum? Ini kan satu pelecehan terhadap APH loh, aparat penegak hukum. Ini dilecehkan, APH ditantang ini oleh Rudi Gunawan ini, ditantang ini. Saya nggak menyebutkan dinas, karena tidak ada pimpinan yang salah. Kebetulan bupatinya Pak Rudi Gunawan. Ini apa Pak Rudi ini? Pikirannya di mana ini Rudi Gunawan? Ekus Wendi kakak saya itu sampai vonis 1 tahun. Betapa sakralnya sebuah izin lingkungan yang berkaitan dengan AMDAL. Ini sekarang faktanya bikin lagi kesalahan. Nah, berarti ini menantang aparat penegak hukum ini Rudi Gunawan. Pelecehan. Ya, saya bisa bicara seperti ini karena logika saya yang berbicara. Seharusnya kasus Kadispora sekarang mantan Ekus Wendi itu harus menjadi barometer efek jerah. Jangan terulang lagi. Jangan terulang lagi. Ini diulang lagi. Ini hobi apa gimana? Apa emang arogan ini Rudi Gunawan? Arogan terhadap hukum. Di tempat lahirnya Ekus Wendi lagi, di tempat lahir saya lagi. Rudi Gunawan ini Limbangan ini jangan diacak-acak terus, pasar aja belum beres, bikin lagi masalah. Kalau berkaitan dengan itu, pernah juga kan Pak Bupati menyampaikan bahwa Pak Kuswendi tidak mungkin divonis bersalah ya? Pernah seperti itu ya? Gak tau lah, pusing saya sama Rudi Gunawan ini, untung saya gak pilih dia. Tetapi faktanya diproses ya? Diproses vonis, Pak. Padahal di media beliau kan menyampaikan, gagahnya dia seorang sarjana hukum tapi selalu melanggar hukum. Ya dibuktikan dengan Ekus Wendi lah anak buahnya. Nggak mungkin anak buah itu berjalan tanpa instruksi pimpinan. Ini diperbuat lagi di. Yang penting Pak Rudi Gunawan selalu menantang hukum, arogan. Udah itu aja lah. Itu ada satu kasus lagi tadi. Ada satu kasus lagi, Ropita itu apa? Ya, jadi tahun 2019 salah satu contoh. Tahun 2019 di desa yang sama, Limbangan Timur terjadi proyek rumah makan dan stok gudang untuk besi. Nah itu tidak ada izin. Itu dampaknya terhadap warga terdampak Kampung Ciseruh ada dan terasa. Nah ketika kami cek, saya dan rekan-rekan mengecek tentang izin, belum Pak, dari desa belum. Waktu itu saya melayangkan surat atas nama dukungan warga dari warga setempat ke Muspika, ditindaklanjuti ke kabupaten. Itu kurang dari 1 kali 24 jam langsung ditutup dengan alasan izin lingkungan dan lain-lain. Karena tidak ada izin ya? Tidak ada izin. Nah sekarang rumah sakit pun sama. Ya ini gimana? Ini kan terkesan beda-bedakan ya? Iya, jangan dong. Harusnya, apalagi ini yang punya hajat atau apa, pemerakarsa ya, dinas kesehatan. Tapi menjalankannya nggak sehat ini. Nggak sehat, nggak tahu kepala dinasnya nggak sehat, nggak tahu kabinnya, nggak tahu parudinya yang nggak sehat. Pokoknya nggak sehat ini. Bahkan tadi ada yang sakit ya? Oh itu ada yang sakit Pak. Akibat kurang
Ya kalau tidak ada sebab dampak yang terasa jangka pendek ya, Oke. nggak mungkin kita bereaksi. Kan ada apa penyampaian khusus mungkin untuk masyarakat Limbangan terkait pembangunan yang diduga tanpa izin. Khususnya Kalau rumah sakit. kalau untuk rumah sakit ya, untuk masyarakat Limbangan, saya sendiri, saya pribadi dan rekan-rekan yang datang ke sini mendukung dengan adanya pembangunan rumah sakit ini. Tapi tolong aturan mekanisme dipakai, Tempuh ya. ditempuh. Karena kalau awalnya salah, saya jamin kesananya salah. Karena sudah ada di Limbangan masalah pasar Limbangan yang udah 8 tahun nggak beres-beres, dari pertamanya salah. Itu maksud saya. Tapi Pak Rudi kayaknya hobi juga bikin masalah di Limbangan. Oke. Ya, nggak tahu ini dendam pribadi Rudi Gunawan ini ke kecamatan Limbangan. Asli, Pak. Kita melihat di salah satu media ada kunjungan ya dari Pak Bupati langsung. Ya, kemarin Sabtu. Bagaimana pendapat Akang? Kalau pendapat saya begini ya, tentang kunjungan seorang bupati di luar jam kerja. Ya. Jabatan bupati itu jelaslah rajanya Garut kalau diibaratkan. Itu harus dengan protokoler ya. Nah, ini kalau hari Sabtu di luar jam kerja, ini berarti ada yang urgent, Pak. Dan kunjungan Pak Bupati ke sana saya anggap bukan sebagai bupati. Mungkin beliau sebagai pelindung atau sebagai penjamin karena di luar jam kerja. Banyak Tanda ya. kutip, Pak. Atau mungkin investor. Negatif thinking saya tentang kunjungan Rudi Gunawan kemarin Sabtu. di hari Sabtu. Oh iya dong. Terus kalau diibaratkan catur, Pak Rudi itu rajanya Garut ya. Kalau raja sudah turun, lokir, berarti ada yang urgent. Itu aja. Di mana-mana raja itu santai di belakang. Logikanya begini, Pak. Pak Rudi mau ngecek apa sih? Mau tentang pembangunan mau sampai mana? Kan ada PUPR. Hari ini aja sedang tinggal panggil kadisnya. Tentang perizinan ada DPMPT. Tentang progres yang punya hajat dinas kesehatan. Ngapain Rudi Gunawan datang? Tanda tangannya saya. Ya mungkin datang sebagai investor atau mungkin dia sebagai pelindung. Gak usah pakai izin. Ini punya gua. Karena di luar jam kerja dan hari kerja, Pak. Gak masuk akal itu Rudi Gunawan tuh. Gak tahu saya. Dan mungkin bisa kalau dugaan ya, persepsi ya. Tadi ada dikaitkan dengan pernyataan Pak Sekdes ya, bahwa itu ada yang di atas atau gimana? Oh, itu bukan persepsi, pengakuan, rekamannya ada. Oh, pengakuan langsung. Pengakuan. Jadi pertama masih kami ini, cuman waktu itu agak banyak ya baca. Iya. Lebih dari 10 orang lah. Kami bertanya tentang perizinan. Kan pasti ada arsip dong di desa. Karena izin itu button up, Pak. Izin itu button up, dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Ya, di mana-mana apalagi tentang izin lingkungan itu dari bawah ke atas. Berarti dari warga, RT, RW, desa, kecamatan dan lain sebagainya lah mekanismenya. Nah, berarti logis kan kami bertanya, minta arsip izin prinsip atau izin lingkungan tentang rumah sakit. Jawaban Sekdes nggak ada. Semua udah di atas. Di atas di mana? Di atas. Di atas. Akhirnya menimbulkan kemarahan kami, Pak. Dan pertanyaan mungkin ya. Iya, saya marahin, kita marahin. Akhirnya ngaku. Jadi sadar nggak Pak Sekdes ini salah? Iya, sadar. Nah, kenapa dilakukan? Ya maksudnya ada pertanyaan di atas itu siapa gitu. Udah di atasnya Dinkes, ngaku kok. Dinkes. Malah muncul nama Tatang, nggak tahu Tatang mana. Kalau Tatang Piul saudara saya nggak mungkin, dan bukan di Dinkes. Tantang ini bukan diancam, bukan diintimidasi, tapi ditekan. Nggak usah. Nah, bilangnya gitu. Nggak usah ada izin-izin katanya. Itu Tatang itu di mana nih anak buah Rudi Gunawan katanya nih. Ini karena bupatinya arogan, anak buahnya arogan. Saya pengen ketemu Tatang bilang tuh. Ya, saya cari namanya Tatang di Dinkes tuh. Informasinya dari Otong. Nama Otong nggak tahu Totong Tatang sama aja ini. Pusing saya. Tapi mohon sampaikan ke Dinkes yang bernama Tatang
Denden Amirullah cari karena mengancam dan mengintimidasi sekdes saya sehingga melakukan kesalahan ya seperti inilah. Pak Api ada yang mau sampaikan? Kalau mah apa sih dampak buruk dari kalau mah pembangunan bencana. tersebut kepada masyarakat untuk saat ini Ya, ya, Pak? yuk. Saat ini jelas Pak, ini yang dibawa ini pertama Pak jangka pendek yang sekarang ya. Jangka pendek aja. Pertama mereka polusi udara Pak. Ya, toh. Karena material pertama itu ya pasir dengan sirtu Pak. Yang kedua bising. Karena pembangunan ini dikejar target. Jadi kadang sampai jam 2 ya Bu ya. Jam 4 Jam 4 Subuh. Iya. ya subuh. Bahkan ada yang sakit itu neneknya beli ini neneknya ini. Karena nggak bisa tidur udah sebulan ini. Sakit, murni sakit Pak. Karena kebisingan itu ya. Kebisingan. Nah, saya maksudnya begini Pak, kalau ini mekanismenya ditempuh, ya apapun yang dirasakan warga, pasti itu ada semacam kompensasi. Tapi kami kesini bukan mengejar kompensasi, aturan. Karena kompensasi itu otomatis. Kalau aturan mekanisme ditempuh, tidak akan ada masalah. Walaupun ibu ini kurang tidur, pasti ada yang bisa mengganti kurang tidurnya ibu. Ketika sakit pasti ya udah ada yang mengganti untuk berobatnya atau apa. Nah itulah. Jadi sementara ini rumah sakit malah menimbulkan orang sakit ya? Ya itu dari pertamanya aja udah salah. Yang punya hajat dinas kesehatan nggak sehat ini. Apalagi si Tatang itu tuh. Lebih Ya. tidak sehat lagi. Gitu. Lebih tidak sehat lagi. Terus namanya rumah sakit. Nah ini bikin orang sakit semua. Nah itu fakta itu. Tidak dijelaskan oleh Pak Totong tadi Tatang itu sebagai apa? Nggak tahu, jawab jabatannya nggak tahu. Tapi ini semua mendengar ya. Jadi yang istilahnya gimana ya, Pak Aceh? Haji Tatang. Haji Tatang mana? Haji Tatang Dinkes. Ya Dinkes, Haji Tatang Dinkes. Jadi yang bilang ke desa, ke sekdes kami nggak usah lah izin mah nggak usah. Nah, itu Apa sih yang dirasa oleh ibu sekeluarga ketika pembangunan itu ada Bu sekarang ini? resah ya, Bu. Pasang bising gitu. Betul. Terus ibu tidak bisa hidup dengan tenang gitu. Terus bukan ibu saja, ada tetangga-tetangga ibu apa merasakan hal yang sama Bu? Ada Sama banyak. Banyak ya. Harapan ibu seperti apa? Ya, sosialisasi dulu gitu ya. Ngobrol. Terus ada yang ingin disampaikan kepada pihak pemerintah Bu dalam hal ini Pak Dinkes atau Pak Bupati? Jangan menyepelekan warga, hargailah gitu. RT 2 RW 11 Limbangan Timur. Desa Limbangan Timur. RT 1 Kampung Banyan. Kampung Banyan. Panen ya.